Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rembang, yang saya hormati Wakil Bupati Rembang, jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas, Kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan atau lembaga perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini. Selanjutnya rekan-rekan media yang saya hormati serta seluruh pecinta data yang berkenan hadir pada kesempatan rilis secara online pada hari ini. Mari sama-sama kita mengajarkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan menyampaikan data perkembangan indeks harga konsumen atau biasa kita kenal sebagai inflasi pada bulan Juli tahun 2026, dan kemudian kami lanjutkan dengan penyampaian perkembangan indikator pariwisata pada bulan Juni tahun 2026. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, hari ini di awal bulan, di hari pertama eh, hari kerja, BPS menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten Kota IHK, beserta indikator-indikator lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Juli tahun 2026. Sebelum menyampaikan rilis, sebagaimana biasa, kami sering menyampaikan bahwa data yang kami sampaikan adalah data perhitungan dari kegiatan yang sudah kita lakukan pada tahun 2022, yaitu kegiatan survei biaya hidup. Kemudian secara rutin kami juga memantau perkembangan harga melalui survei harga konsumen. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan indikator perkembangan harga di Kabupaten Rembang. Sebelum menyampaikan rilis inflasi bulan Juli tahun 2026, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang kami rangkum dari berbagai sumber ya pada bulan Juli tahun 2026. Pertama, sebagai mana hasil pantauan kami bahwa harga daging ayam ras dan telur mengalami penurunan saat MBG libur. Kementerian Pertanian mengakui program makan bergizi gratis turut mempengaruhi harga ayam dan telur di dalam negeri. Kemudian berbagai sumber menyampaikan juga bahwa ketika sekolah memasuki masa libur sekitar 3 pekan dan kegiatan MBG ikut berhenti sementara, pasokan ayam dan telur melimpah di pasaran sehingga harga di tingkat peternak mengalami penurunan. Kemudian fenomena berikutnya yang bisa kami sampaikan adalah terkait dengan harga beras yang mengalami kenaikan. Kemudian cabai dan bawang merah ya turun, yang mengalami penurunan karena produksi melimpah. Catatan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras dan daging sapi, masih menunjukkan tren kenaikan di tengah dinamika pasokan di pasar. Kemudian kenaikan harga beras dipengaruhi berakhir pada masa panen di berbagai daerah sehingga pasokan mulai berkurang. Kemudian di sisi lain, harga komoditas seperti cabai dan bawang merah cenderung menurun karena produksi sedang meningkat sehingga persediaan di pasar melimpah.
Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan bahwa pada bulan Juli tahun 2026 di Kabupaten Rembang mengalami deflasi sebesar 0,29% secara bulanan atau mantuman, di mana terjadi penurunan indeks harga konsumen pada sebagian besar kelompok pengeluaran, sehingga secara umum terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 115,03 pada Juni 2026 menjadi 114,7 pada Juli 2026. Kemudian secara tahun kalender atau year to date, di Kabupaten Rembang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,36%, di mana indeks harga konsumen pada Desember 2025 sebesar 113,16 naik menjadi 114,70 pada Juli 2026. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara mantuman pada Juli 2026, terdapat 6 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Kemudian 2 kelompok pengeluaran tidak mengalami kenaikan harga, tidak ada perubahan, dan 3 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Dari 6 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, hanya satu kelompok pengeluaran yang memberikan andil cukup besar, yaitu kelompok pengeluaran transportasi. Kemudian 5 kelompok sisanya hanya memiliki andil inflasi di bawah 0,02%. Kemudian kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi sebesar 0,84% dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Kelompok pengeluaran ini merupakan penyumbang utama inflasi pada Juli 2002. Komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas bensin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama deflasi pada Juli 2026 yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan nilai deflasi masing-masing sebesar 1,26% dan 0,16%, serta andil deflasi masing-masing sebesar 0,44% dan 0,01%. Data ini bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor seperti terlihat di monitor Bapak Ibu sekalian. Komoditas dominan penyumbang deflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau adalah bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas yang dominan pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas perhiasan. Berikut Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan 10 komunitas dengan andil deflasi mantuman terbesar di Kabupaten Rembang pada bulan Juli 2026. Yang pertama ada komunitas bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,18%. Kemudian komunitas cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Kemudian ada telur ayam ras dengan andil deflasi 0,06%, cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,04%, tomat, minyak goreng, jeruk, serta emas perhiasan masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,02%, serta yang terakhir yang ke-10, cabai hijau yang memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami juga menyampaikan 10 komoditas yang memiliki andil inflasi terbesar secara mantuman pada bulan Juli 2026 di Kabupaten Rembang.
Yang pertama ada bensin dengan andil inflasi sebesar 0,10%, kemudian beras dengan andil inflasi sebesar 0,05%, kemudian komoditas telepon seluler, sepatu anak, bawang putih, kemudian buah pir, bayam, sepeda motor, daging sapi, dan kacang panjang. Ini ada 8 komoditas, masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sampaikan di awal, tingkat inflasi di Kabupaten Rembang secara mantuman, berikutnya kami sampaikan tingkat inflasi secara year on year, ya, atau inflasi tahun ke tahun pada bulan Juli tahun 2026 di Kabupaten Rembang sebesar 2,23%. Jadi kami ulangi lagi, pada bulan Juli tahun 2026 di Kabupaten Rembang secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,23% dengan indeks harga konsumen pada bulan Juli 2026 sebesar 114,70, mengalami kenaikan dibanding dengan indeks harga konsumen pada 1 tahun yang lalu di bulan Juli 2025. Pada saat itu besaran indeks harga konsumen sebesar 112,20. Kemudian berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada bulan Juli 2026, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Ini data bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor. Kelompok pengeluaran transportasi merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu mengalami inflasi sebesar 4,10% dan memberikan andil sebesar 0,51%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain bensin, mobil, dan pelumas atau oli mesin. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 5,83% dengan andil sebesar 0,39%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian terdapat kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,87% dan mempunyai andil inflasi sebesar 0,29%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini yaitu minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin, daging ayam ras, serta komoditas bayam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sama seperti penyampaian inflasi mantuman, untuk inflasi year on year kami juga menyampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi terbesar di Kabupaten Rembang pada Juli 2026 secara year on year. Yang pertama ada bensin dan emas perhiasan, masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,3%. Kemudian minyak goreng memberikan andil inflasi sebesar 0,2%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,18%, telepon seluler dengan andil inflasi sebesar 0,1%, kemudian sigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,09%, kemudian komoditas daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, serta mobil masing-masing dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Dan yang terakhir yang ke-10 ada jasa akademi atau perguruan tinggi dengan andil inflasi besar 0,07%. Berikutnya kami sampaikan juga 10 komunitas menahan inflasi secara year on year atau deflasi yang terbesar di Kabupaten Rembang pada Juli 2026. Yang pertama
ada telur ayam ras memberikan andil deflasi sebesar 0,2%, bawang merah dengan andil deflasi 0,17%, kemudian kelapa dengan andil deflasi sebesar 0,16%, kemudian tomat dengan andil deflasi sebesar 0,12%, kemudian ada komoditas pisang dengan andil deflasi sebesar 0,03%, kemudian berturut-turut ada 5 komoditas berikutnya yaitu santan jadi, cabai hijau, ikan panggang atau mangut, kemudian semangka serta popok bayi sekali pakai atau diapers masing-masing dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan perbandingan regional kabupaten kota yang melakukan penghitungan inflasi di Jawa Tengah. Dari 9 kabupaten kota yang melakukan penghitungan inflasi atau kota IHK atau kabupaten IHK, eh, pada Juli 2026 secara mantuman seluruhnya mengalami deflasi. Kabupaten Wonogiri mengalami deflasi terdalam sebesar 0,32% dan Kota Surakarta mengalami deflasi terkecil yaitu sebesar 0,01%. Kemudian secara year on year pada Juli 2026 Kota Surakarta mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,86%, sedangkan Kabupaten Rembang mengalami inflasi terendah sebesar 2,23%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan ringkasan inflasi pada bulan Juli tahun 2026. Pada bulan Juli tahun 2026 terjadi deflasi secara mantuman sebesar 0,29%. Kemudian terjadi inflasi secara year to date sebesar 1,36%, serta terjadi inflasi secara year on year sebesar 2,23%. Kemudian penyumbang utama deflasi bulan Juli tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,44%. Komoditas penyumbang utama deflasi secara mantuman, secara keseluruhan dari seluruh kelompok pengeluaran, yaitu bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, tomat, minyak goreng, jeruk, emas perhiasan, serta cabai hijau. Bapak Ibu yang saya hormati, penyumbang utama inflasi bulan Juli 2026 secara year on year adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,51%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bensin, mobil, dan pelumas atau oli. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,39%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,29%. Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng, beras, sigaret tetek mesin, daging ayam ras, dan komoditas bayam. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya pada segmen yang kedua kami akan menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan Juni 2026 di Kabupaten Rembang. Kami akan menyampaikan rilis perkembangan indikator ini dengan 2 indikator, ya, yaitu tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap. Pada bulan Juni tahun 2026, tingkat penghunian kamar di Kabupaten Rembang sebesar 21,16% dan rata-rata lama menginap atau RLM sebesar 1,32 malam. Hal ini berarti Bapak Ibu sekalian, secara rata-rata
Dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang, terdapat 21 sampai dengan 22 kamar yang laku terjual, kemudian dengan lama tamu menginap di dalamnya antara 1 sampai dengan 2 malam. Tingkat penghunian kamar, Bapak Ibu sekalian, merupakan parameter yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kamar hotel yang digunakan dibandingkan dengan kamar yang tersedia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan Juni 2006, aktivitas tamu yang menginap di Hotel Kabupaten Rembang mengalami peningkatan apabila dibanding dengan kondisi pada bulan Mei tahun 2026. Kemudian jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, pada bulan Juni tahun 2025, eh, tingkat penghunian kamar juga mengalami peningkatan. Berikut Bapak Ibu sekalian, bisa Bapak Ibu lihat perkembangan tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang secara series dari Januari 2025 sampai dengan Juni 2026, yang bisa kita lihat sama-sama alami fluktuasi. Data tingkat penghunian kamar ini, Bapak Ibu sekalian, menggambarkan gambaran yang jelas mengenai dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Pada Juni 2026, TPK Kabupaten Rembang tercatat sebesar 21,16% secara mantuman, naik sebesar 3,19 poin jika dibandingkan dengan kondisi pada Juni tahun 2025 atau setahun yang lalu, yang memiliki TPK sebesar 18,51%. Kemudian TPK Kabupaten Rembang pada Juni 2026 secara year on year mengalami kenaikan sebesar 2,65 poin. Dari sisi rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang pada bulan Juni 2026 sebesar 1,32% secara mantuman, mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap pada bulan Mei tahun 2026 yang saat itu sebesar 1,18 poin, 1,18% alam. Mohon maaf. Jika dibandingkan dengan Juni 2025 yang pada saat itu sebesar 1,24 malam, maka RLM pada rata-rata lama menginap pada Juni 2026 secara year on year mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,08 poin. Pemahaman terhadap dinamika permintaan, ya, Pak, lama menginap di hotel, permintaan hotel ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait dengan sektor pariwisata, kemudian terkait dengan fasilitas hotel, akses transportasi dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara baik menurut kota asal, ya, kota asal berarti dari Kabupaten Rembang, maupun menurut kota tujuan, yaitu ke Kabupaten Rembang pada Januari 2025 sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Ya, grafik bisa dilihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dari Kabupaten Rembang pada Juni 2025 tercatat sebesar 213.986 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,77% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya
yang mencapai sebesar 208.226 perjalanan. Kemudian jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu pada bulan Juni tahun 2025, ini juga mengalami kenaikan sebesar 13,42% dari total perjalanan sebesar 188.669 perjalanan. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang pada Juni 2026 mencapai 174.184 perjalanan. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 4,9% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang itu tercatat sebesar 166.047 perjalanan. Kemudian apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu pada bulan Juni tahun 2025, pada saat itu tercatat eh, jumlah Wisnus yang melakukan perjalanan sebesar 141.241 perjalanan. Terjadi kenaikan sebesar 23,32%. Lonjakan ini disebabkan oleh momentum libur sekolah yang kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini di Agustus, BPS Kabupaten Rembang beserta dengan BPS seluruh Indonesia sedang melakukan kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Kegiatan ini dimulai pada bulan Mei 2026 dan akan berakhir pada bulan Agustus tahun 2026. Melalui kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menerima petugas sensus dan berikan jawaban sesuai dengan kondisi apa adanya. Kami menjamin kerahasiaan data yang Bapak Ibu sampaikan ini dilindungi undang-undang. Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia. Bersama kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Seperti biasanya, bahan tayang dan naskah PRS yang sudah saya sampaikan tadi dapat Bapak Ibu unduh melalui tayangan atau tautan yang ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian, yaitu di rembangkap.bps.go.id. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.